Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardin Amri Rahmatullah dengan NIM 212410100055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ERD dari tugas modul 2 Sistem Basis Data Praktikum. Mungkin yang pertama kita akan buat tabel untuk mengetahui relationship dari nota yang sudah ada di modul tersebut. Mungkin yang pertama itu ada bengkel, ada motor, lalu ada barang, pegawai, pelanggan, transaksi, dan juga nota. Pegawai, dan nota. Ini dirapikan dulu. Kita buat tabelnya. Karena ini tidak mungkin ada relationship di antara kedua jenis yang sama, maka di yang sama maka kita blok aja. Lalu relationship yang pertama ada di bengkel dengan barang. Nah, bengkel dengan barang ini, jadi di bengkel itu terdapat barang. Lalu di bengkel, relationship yang kedua, di bengkel mempunyai pegawai. Setelah itu, bengkel memiliki pelanggan. Lalu untuk yang selanjutnya, motor itu milik dari pelanggan. Nah, barang ini milik dari bengkel. Lalu pegawai dimiliki oleh bengkel. Selanjutnya pelanggan memiliki motor, lalu transaksi motor. Ya, betul. Lalu transaksi juga terdiri atas barang. Lalu transaksi juga atas pegawai. Ya, mencatat pegawai yang mengurusi transaksi tersebut. Lalu transaksi dilakukan oleh pelanggan. Ini tadi ternyata kurang, pelanggan melakukan transaksi. Oke, setelah itu transaksi terdiri dari nota. Kalau di sini nota itu mencetak nota dicetak ini kurang lebih dari relationship ada di antara entity-entity tersebut. Lalu setelah relationship tersebut, maka kita buat optionality-nya. Optionality-nya itu dari beberapa relationship di atas. Kita langsung aja buat L dan pegawai.
Bengkel dengan pegawai. Untuk bengkel dengan pegawai ini optionality-nya di bengkel itu jadi wajib. Di pegawai itu juga wajib. Kenapa wajib? Karena pada saat ada data baru di bengkel dengan pegawai, maka keduanya itu wajib sama-sama saling mengisi. Misal ada maaf, ini ternyata pegawai itu wajib atau opportunity, opsional. Nah, kenapa begitu? Karena apabila ada pegawai baru, maka data pegawai tersebut wajib masuk ke dalam data bengkel. Tapi apabila ada bengkel yang baru, maka data dari bengkel tersebut tidak wajib ada di data pegawai atau entity pegawai. Jadi apabila ada pegawai baru masuk, maka data dari pegawai tersebut wajib masuk juga ke dalam entity bengkel. Namun sebaliknya, apabila ada bengkel baru, maka data dari bengkel tersebut tidak wajib ada pada entity pegawai. Oke. Selanjutnya adalah relationship dari pelanggan. Bengkel dan pelanggan ini yang bengkel bersifat wajib dan yang pelanggan itu bersifat tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena sama seperti bengkel dan pegawai tadi, setiap data pelanggan yang datang ke bengkel itu wajib masuk ke data bengkel atau entity bengkel. Namun sebaliknya, data bengkel tidak perlu masuk ke dalam data pelanggan. Terus selanjutnya ada relationship motor dengan pelanggan. Motor dengan pelanggan ini, motor itu optionality-nya itu wajib. Lalu pelanggan itu tidak wajib. Selanjutnya ada barang dan barang dengan bengkel. Optionality-nya barang itu dan bengkel untuk barang bengkel. Kita ganti bengkel dengan barang. Untuk optionality-nya wajib, lalu untuk barangnya itu tidak wajib. Kenapa begitu? Karena setiap barang yang ada di bengkel itu wajib masuk ke dalam data dari bengkel tersebut. Untuk relationship selanjutnya ada transaksi dengan motor. Untuk transaksi dengan motor ini, transaksi itu optionality-nya adalah wajib, sedangkan motornya itu
Alasannya semuanya biar sama kurang lebihnya. Jadi kayak apabila yang wajib itu, maka data satunya itu harus ada di data B harus ada di data A, sedangkan data yang tidak wajib itu data A tidak harus berada di data B. Gitu. Selanjutnya dari transaksi motor ke transaksi barang. Transaksi barang. Untuk transaksi barang ini sama seperti transaksi itu tadi, itu tidak. Lalu setelah itu ada transaksi dengan pegawai. Untuk transaksi pegawai ini bersama, transaksinya itu wajib, pegawai tidak wajib. Lanjut, setelah transaksi pegawai ada transaksi dengan pelanggan. Nah, ini sama, ya juga transaksinya itu wajib dan pelanggannya itu tidak wajib. Yang terakhir ada nota dengan transaksi. Nah, untuk nota dengan transaksi ini, notanya itu wajib, transaksinya itu wajib juga. Nah, lalu setelah optionality, maka selanjutnya kita akan buat yang namanya selanjutnya kita akan buat cardinality-nya. Untuk cardinality dari bengkel dengan pegawai itu, untuk cardinality-nya dari bengkel dengan pegawai, untuk bengkelnya itu one, kan? Begitu karena dari bengkel itu, satu bengkel itu pasti memiliki banyak pegawai, sedangkan pegawai itu pasti bekerja di satu bengkel tersebut. Saya ubah dulu di sini relationship bengkel dan pegawai. Relationship bengkel dan pegawai itu cardinality-nya itu untuk yang pegawai itu many, dengan yang bengkelnya itu one. Ya seperti itu. Untuk bengkelnya many dan untuk pegawainya itu one. Kenapa demikian? Ya karena seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sebuah bengkel itu memiliki untuk yang bengkel dengan pegawai ini itu yang kenapa bengkelnya many dan pegawainya itu one, karena di bengkel itu pasti memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu pegawai. Sedangkan pegawai ini tidak mungkin bekerja lebih dari satu bengkel gitu. Selanjutnya ada bengkel dengan pelanggan. Untuk bengkel dan pelanggan ini bengkelnya itu many, sedangkan pelanggannya itu one. Kenapa demikian? Karena satu bengkel itu bisa memiliki beberapa pelanggan sekaligus. Sedangkan untuk pelanggan ini, mereka tidak mungkin dalam satu kali transaksi mereka itu datang ke berbagai bengkel gitu. Jadi dalam satu transaksi yang terjadi, mereka pasti hanya transaksi di satu bengkel tersebut. Gitu. Selanjutnya untuk relationship motor dengan pelanggan, untuk
motornya itu many, sedangkan pelanggannya itu one. Apa? Karena sebuah motor itu tidak mungkin yang punya motor tersebut hanya satu orang saja. Jadi motor ini pasti dimiliki oleh lebih dari satu pelanggan. Sedangkan pelanggan ini pasti hanya memiliki satu motor tersebut. Nah, dalam sebuah transaksi bengkel motor, nggak mungkin juga satu orang itu langsung bawa dua motor, atau lebih dari satu motor gitu. Selanjutnya ada bengkel dan barang. Untuk bengkel dan barang itu many-nya ada di bengkel. Many-nya itu bengkel, dan sedangkan barangnya itu one. Jadi sama one to many juga. Seperti yang disebutkan di atas tadi, barang tersebut pasti ada, bengkel tersebut pasti memiliki lebih dari satu barang, sedangkan barang tersebut pasti hanya ada di bengkel tersebut pada saat transaksi tersebut berjalan gitu. Lalu selanjutnya ada transaksi dengan motor, many-nya ada di transaksi, itu di many, motornya itu one. Nah, jadi dalam sebuah transaksi tidak ada kemungkinan untuk dalam sebuah transaksi tersebut ada beberapa motor yang dilakukan sebuah transaksi. Begitu sebaliknya, motor tersebut pasti hanya satu motor pada sebuah transaksi tersebut. Ya, kurang lebih begitu loh, sama seperti yang di atas. Lalu untuk transaksi dengan barang, seperti di atas juga, many-nya itu transaksi, barangnya itu one. Lalu transaksi pegawai itu sama, many one juga, one to many. Many transaksi pelanggan juga sama, one to many. Lalu untuk nota transaksi ini, itu dia one to one. One to one. Nah, kenapa nota transaksi ini one to one? Jadi dalam sebuah transaksi itu pasti hanya ada satu nota yang dicetak. Begitu juga nota ini pasti hanya ngambil dari sebuah transaksi. Nah, sudah semua, sudah relationship-nya ada, terus ada optionality, terus ada cardinality. Selanjutnya kita cek di aplikasi Oracle-nya. Nah, untuk aplikasi Oracle-nya kurang lebih seperti ini yang ada seperti yang dilihat, pegawainya one to many ke bengkel, pegawai one to many ke bengkel, iya betul, pegawai one to many ke bengkel, pelanggan one to many ke bengkel, lalu barang one to many ke bengkel juga, one to many ke transaksi. Nah, di sini seperti kita lihat, transaksi dengan nota itu one to one. Nah, untuk garis putus-putus ini adalah optionality-nya, di mana optionality dari pelanggan ke bengkel, lalu pegawai ke bengkel gitu-gitu, yang lurus ini wajib ada. Yang garis lurus ini itu artinya wajib, sedangkan titik-titik itu tidak wajib atau optionality. Oke, mungkin langsung aja kita ini. Oke, di sini udah. Dan setelah kita pencet tanda panah biru tadi, lanjut kita klik ke engineer. Oke, ini adalah tampilan dari Oracle setelah yang tanda panah biru ini saya klik tadi. Relationalnya ya kurang lebih seperti ini. Bengkel, pegawai, transaksi, barang, nota, motor, pelanggan. Ya, kurang lebih
Seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.